Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada UI Pusat, ya, kepada Ibu Rahmi Taher beserta semua jajarannya atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk dapat menjadi salah satu pembicara dalam webinar ini, ya. Juga kepada guru-guru saya, sejawat dari UKK Hemato-Onkologi, sejawat dokter spesialis lain, dokter umum, para perawat, dan juga para peserta webinar yang saya hormati. Ya, jadi pada kesempatan siang ini saya akan bicara tentang benjolan di leher pada anak, ya, apakah itu ganas ataupun jinak, ya. Ya, insidensinya benjolan pada leher di anak jarang merupakan suatu ganasan. Jadi sekitar 80-90% masa leher di anak itu jinak, ya. Kalau dilihat prevalensinya yang lesi kongenital atau yang berkembang dari lahir bervariasi antara 26 sampai 56%, ya. Masa inflamasi atau infeksi sekitar 32 sampai 42%, dan juga tumor jinak atau ganas hanya sekitar 9 sampai 15%. Lalu Shaukat dan kawan-kawan melaporkan penelitian bahwa dia meneliti kasus-kasus benjolan di leher, ya, ternyata 48% itu merupakan lesi inflamasi, ya, dan 26% merupakan lesi kongenital, ya, atau malformasi developmental, sedangkan tumor jinak itu hanya sekitar 7%, ya, 7%, maaf, sebesar 7%, dan tumor ganas hanya 2%. Jadi kalau dilihat dari insidensi memang nggak terlalu ini, ya, banyak tumor benjolan di leher itu tidak ganas, yang banyak kan inflamasi dan kelainan kongenital. Lesi inflamasi yang banyak itu juga limfadenopati reaktif, ya, atau limfadenis TBC, ya, tuberkulosis, yang kongenital banyak ada hemangioma atau kista ductus thiroglossus, ya. Nah, secara umum klasifikasi benjolan pada leher di anak itu kita dilihat penyebabnya, ya, ada dari kelainan kongenital, ya, ada inflamasi atau reaktif, ada neoplasma. Kongenital itu contohnya adalah tadi kista ductus thiroglossus, ada kista brachial, ada kista dermoid, ada malformasi vaskuler, dan juga ada hemangiom, ya. Sedangkan inflamasi kita lihat contohnya adalah limfadenopati reaktif, ya, karena dia reaksi dari sistem imun kita, ya, bekerja. Ada limfadenitis karena infeksi, bisa karena virus, bisa karena bakteri, ya, Staphylococcus, bisa karena Mycobacterium, ya, TB ataupun non TB, bisa karena jamur ataupun protozoa, atau misalnya penyakit yang lain, contohnya Kawasaki, ya. Lalu yang neoplasma kita tentu ada yang jinak dan juga yang ganas. Yang jinak contohnya adalah pilomatrixoma, ada lipoma, fibroma, ya, di leher atau neurofibroma, atau tumor kelenjar air liur yang jinak, ya. Sedangkan yang ganas kita tahu ada limfoma, ya, bisa Hodgkin limfoma atau non Hodgkin yang paling banyak, ada rhabdomyosarkom, ada karsinoma tiroid, ada juga karsinoma nasofaring yang bermetastase ke leher, ya. Nah, limfadenopati sendiri kita tahu adalah pembesaran kelenjar getah bening, ya, yang paling banyak itu tadi sudah disebutkan bahwa paling banyak tuh kelenjar getah bening di leher sangat banyak, ya. Jadi yang paling sering tapi penyebabnya adalah infeksi dan juga keganasan, ya. Kita harus tahu kalau KGB, ya, kelenjar getah bening di leher dengan diameter lebih dari 2, ya, atau keras, tidak terfiksir gitu, harus segera dievaluasi karena ini bisa mungkin ke arah keganasan, ya. Dan kita tahu limfadenopati adalah penyebab umum limfadenopati darah leher dan didefinisikan sebagai inflamasi kereta bening yang membesar, dan juga biasa kalau ditekan itu nyeri, ya, sangat nyeri. Ya, ini kita lihat berbagai macam etiologi dari limfadenitis. Tadi saya sebutkan ada karena bakteri, ya, bisa dari Staphylococcus, ada tularemia, bakteri, ada Mycobacterium, ini yang paling terkenal, ya, Mycobacterium TB, ya, TB kelenjar. Ada atypical mycobacteria, virus, ya, bisa Epstein-Barr, cytomegalovirus, tadi Kawasaki disease, ada jamur, ada protozoa, dan ada Spirochaeta, ya. Jadi banyak penyebabnya etiologi dari peradangan kelenjar getah bening itu, ya. Ini kita lihat gambar secara anatomis, kita ingatkan lagi bahwa leher itu ada garis tengah, ya, ada midline neck, ada anterior triangle, ada musculus sternocleidomastoid karena dia jadi pakai patokan itu. Jadi kalau dia ada di sebelah mananya gitu, ya. Jadi
kalau ada benjolan nanti kita bisa kira-kira ini di daerah lateral ataupun di medialnya, ya, di daerah posterior triangle atau daerah mana di atas clavicular atau di mana. Juga pada gambar kanan kita lihat di leher itu banyak sekali kelenjar getah bening, ya. Jadi banyak ini ada di bawah dagu, submental, submandibula, ya, ada di depan telinga, preaurikular, di belakang telinga, ya, di belakang daerah ini suboccipital. Jadi sangat banyak sekali yang bisa si kelenjar getah beningnya itu yang bisa membesar, ya, karena kalau terkena misalnya terkena infeksi ataupun peradangan. Nah, kita kembali ke pendekatan diagnosis, ya, benjolan pada leher di anak. Tentu semua juga kalau pendekatan diagnosis tentu kita cari dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, ya. Jadi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tentu kalau anamnesis kita tetap bertanya, misalnya kapan masa itu ditemukan, sejak kapan, apakah dari lahir atau tidak. Biasanya kalau pasien masa ditemukan lahir, biasanya menunjukkan kelainan kongenital, ya, kebanyakan dia kelainan kongenital dan biasanya itu jinak biasanya, ya. Kalau misalnya ditemukan dari lahir sudah kelihatan ada benjolan di daerah leher. Dan juga kita lihat apakah massa membesar dengan cepat atau tidak, ya. Bila membesar dengan cepat, umumnya adalah peradangan, ya. Tapi ini juga kita lihat, kita biasanya kalau ada peradangan kita berikan biasanya antibiotik, ya, antibiotik dulu, takut kemungkinan oleh bakteri diberikan antibiotik. Namun bila masa itu tetap dan juga malah makin membesar, juga kita bisa memikirkan apakah ini suatu keganasan atau tidak, ya. Apakah ada demam atau tidak, ada demam menunjukkan adanya kelainan sistemik, apakah nyeri atau tidak, lokasi juga di mana, apakah di tengah-tengah, ya, di line ataupun di lateral. Itu penting karena nanti kita ada bagannya ini kelainan di sebelah mana nih, ya. Apakah ada infeksi sebelumnya, ataukah kontak dengan penderita TB. Nah, ini sangat penting, ya. Siapa tahu kalau misalnya ternyata satu rumah ada yang menderita TB, kita mungkin curiga yang pertama dipikirkan adalah suatu limfadenopati karena TBC, ya. Juga adalah keadaan sistemik lain, tadi pucat, lemah, lesu. Ini mungkin ke arah kelainan sistemik, contohnya ke arah leukemi tadi, ya. Tadi sudah bilang ada juga gejala membesar ke arah di kelenjar getah bening di leher, ya. Dan apakah ada tanda red flag? Nah, ini tanda red flag nih, bendera merah. Apa itu red flag? Nah, mungkin kita lihat, ya, ini kalau kita menemukan tanda red flag, ini tanda bahaya nih, harus segera dirujuk, ya. Ya, red flag benjolan pada anak, ya. Misalnya ada penurunan berat badan, ya, penurunan berat badan dilihat dari berapa minggu ke sekarang kok agak turun, ya, cenderung menurun berat badannya, ada keringat malam, ada limfadenopati generalisata, ya. Jadi selain di leher juga ada benjolannya di ketiak, di inguinal, ya, jadi banyak gitu, ya, gejalanya. Ada tanda-tanda pansitopeni, ya, berarti ada kelainan sistemik ini. Ada masa ini persisten lebih dari 6 minggu. Jadi selama 6 minggu dia tidak berubah terus, malah makin membesar, ya. Ukuran kelenjar getah beningnya lebih dari 3 cm. Oh, besar sekali nih. Lebih dari 3 cm, loh, curiga nih, udah bahaya nih, ya. Ada masa tiroid, ya, di daerah tengah, biasanya di daerah daerah leher. Ada masa di supraclavicular, ya. Supraclavicular bisa kalau ada pembesaran di subclavicular biasanya itu cenderung mengarah ke ganasan, ya. Dan juga bila masanya itu keras, irregular dan juga terfiksir, ya. Jadi tidak bisa digerakkan. Nah, itu kita udah merupakan tanda bahaya, ya. Lalu setelah anamnesis juga pemeriksaan fisik, tentu pemeriksaan fisik kita periksa secara umum, ya, misalnya status ini apakah anak tampak sakit hebat, ya, atau sakit ringan atau masih bisa lari-lari, itu mempengaruhi, ya. Biasanya yang kelainan sistemik dia anaknya tampak sakitnya berat, ya. Lokalisasi dia ada di mana tadi, apakah di midline, ya, apakah di lateral. Ukuran juga tadi kita lihat apakah berapa ukurannya, lebih dari 3 cm ataupun kecil-kecil tapi banyak, gitu, ya. Palpasi juga penting. Kita apakah ada nyeri tekan atau tidak, fluktuasi atau tidak, mobilitasnya gimana, kenyal atau tidak, bisa digerakkan atau tidak. Itu sangat penting, ya. Jadi biasanya kalau keras, irregular, padat, dan immobil, biasanya itu cenderung ke arah keganasan. Kalau ukuran lebih dari 2 cm juga itu cenderung ke arah keganasan. Lokalisasi tadi, kalau misalnya di arah garis tengah, kita cenderung ke arah kelainan kongenital, ya, bisa kista ductus spiroglossus atau kista dermoid atau massa tiroid, ya. Kalau limfadenopati, jadi maksudnya itu tuh
limfadenopathy itu kayak ada gerinjil-gerinjil lah ya, kelenjar getah bening yang multiple, kecil-kecil, agak banyak ya, tapi agak bisa digerakkan mobile. Itu adalah kelenjar getah bening reaktif, biasanya karena reaksi daya tahan tubuh ya, imunologis tubuh. Nah, kalau di supraklavikula tadi saya bilang biasanya itu mengarah ke keganasan ya, kalau di daerah supraklavikula, kelenjar getah bening atau massa di supraklavikula ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang juga tadi kita perlu tentu pemeriksaan laboratorium ya, biasanya berupa pertamanya darah rutin dulu ya, hitung jenis untuk mencegah kelainan sistemik ya, atau tadi bisa leukemi itu bisa dihindari ya Pak, bisa dicari ya. Pemeriksaan seperti tadi periksa Epstein-Barr virus, CMV, HIV, tokso itu untuk mencari etiologi, tapi ya di sini kita masih jarang sampai mencari sampai ke panel yang seperti ini ya, karena ini di samping ini biayanya mahal nih ya, pemeriksaan lab seperti ini. Terus imaging ya, kalau misalnya kita periksa radiologis, misalnya pertama kita disarankan adalah USG ya, USG, lalu CT scan juga bisa untuk melihat massa, MRI juga untuk ke arah kelainan di tisu, dan dilakukan dengan hasilnya pemeriksaan histopatologis ya, bisa melakukan fine needle aspirasi biopsi ataupun biopsi eksisi ya, untuk massa di dalam dan curiga ke arah keganasan ya. Jadi kalau darah rutin biasanya kita sesuai kelainan sistemik, bisa infeksi, bisa leukemi atau infeksi mononukleosus. USG biasanya kita tadi pencitraan pertama bisa kita lihat adalah saran bisa USG ya, untuk menilai massa yang berkembang, teraba, dan apakah ada kelainan daerah tiroid ya. Juga MRI untuk lihat suspek adanya kelainan malformasi vaskuler atau tidak. PPD test tadi kita curiga misalnya ada kontak TB ya, itu penting untuk dilakukan dengan pemeriksaan PPD. Atau CT scan untuk pencitraan di daerah, misalnya ada apakah ada abses atau tidak ya, atau ada suspek keganasan, bisa lakukan CT scan ya. Kalau tadi titer virus ini biasanya untuk mencari etiologi misalnya dari limfadenitis ya. Nah, ini kita lihat beberapa keuntungan dan kerugian perbedaan antara USG, MRI, dan juga CT scan ya. Kalau USG biasanya kualitas gambarnya dengan resolusi tinggi dan bersifat non-invasif, murah, dan banyak tersedia kalau USG ini ya. Dan biasanya tidak membutuhkan sedasi untuk anaknya ya. Hanya kerugian terbatas dalam menilai jaringan hingga struktur tulang ya. Ini kerugiannya. Tapi detail jaringan dia dapat membedakan massa solid dan juga fisik, melihat ada kalsifikasi atau tidak, dan kalau yang malah USG Doppler dapat mengidentifikasi aliran darah dan anomali vaskuler ya. Untuk MRI biasanya ya ini harganya mahal ya, dan bisa membutuhkan sedasi ya. Tapi untuk jaringan tulang lunak dan lesi dalam sangat bagus ini ya. Tapi sayangnya kalau MRI adalah detail tulangnya kurang begitu bagus ya. Kalau CT scan biasanya cukup banyak juga ditemukan, tapi ada risiko radiasi ya, risiko radiasi ini jangka panjang pada anak-anak ya. Dan detail tulangnya bagus, hanya ada paparan radiasi kalau untuk CT scan ini ya. Nah, ini kita diagnosa banding berdasarkan ini ya, tadi kan kita secara garis besar kelainan itu bisa karena developmental atau kelainan bawaan, inflamasi atau infeksi, dan juga neoplasma ya, atau keganasan. Biasanya kalau kita posisi ada di anterior sternocleidomastoid ya, biasanya kita kalau bisa mengarah ke adanya kista brachial left ya. Kalau untuk kelainan kongenital atau malformasi vaskular. Sedangkan bisa juga kalau massa di daerah anterior sternocleidomastoid itu ada limfadenopathy reaktif ya, atau bisa juga limfoma kalau kita curiga ke arah keganasan. Kalau daerah midline ya di tengah-tengah, biasanya kita curiga ke kista ductus thiroglossus atau kista dermoid ya. Dan juga kalau keganasan mungkin tumor tiroid ya. Begitupun ini kita bisa dilihat kalau daerah lokasinya di occipital, kemungkinan ada malformasi vaskuler, limfadenopati reaktif atau limfadenitis, dan juga lesi metastasis. Preaurikular juga sama, bisa hemangiom, kelainan brachial cleft ya. Submandibular juga sama seperti ini ya. Di supraklavikula, nah ini biasanya kita takutnya ada keganasan kalau di daerah supraklavikula. Juga ini perbedaan diagnosa banding tadi kita sebut-sebut ductus kista thiroglossus apa sih? Ya, tadi abnormalitas kongenital biasanya pada sering terjadi pada usia berapapun karena gagalnya involusi dari ductus thiroglossus. Biasanya ini
Pengobatannya bisa oleh pembedahan, ya, abnormal. Sama juga kista brachial cleft juga sama, kelainan kongenital akibat gagalnya involusi dari cerah faring. Ya. Biasanya ini manajemennya adalah dengan pembedahan. Limfadenopati reaktif, jadi bisa merupakan sekunder dari inflamasi, ya, bisa lokal ataupun sistemik, dan biasanya sering nih pada anak, dan biasanya muncul KGB ada nyeri biasanya, ya, ada nyeri. Dan biasanya manajemennya diberikan antibiotik biasanya, ya, apalagi bila curiga oleh bakteri, ya. Nah, kalau limfoma kita tahu ada limfoma Hodgkin dan juga non Hodgkin, ya, dan biasanya cukup sering juga nih pada anak, dan obatnya biasanya tergantung dari ininya, ya, bisa kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Rhabdomyosarkom juga bisa muncul di situ, merupakan keganasan yang lumayan cukup sering. Dan biasanya ini obatnya adalah kombinasi dari bedah, radioterapi, dan juga kemoterapi. Ya. Nah, kita balik lagi tadi indikasi rujukan pada masa di leher. Ya, bila tadi masanya berkembang dan membutuhkan eksisi untuk terapi definitif, ya, misalnya masanya sangat besar dan apa bisa diambil, kita cari sekalian dilakukan patologi, ya. Juga limfadenitis infeksius yang membutuhkan drainase, jadi malah bisa berbentuk seperti abses. Nah, itu bisa dilakukan di konsul, ya, untuk dilakukan insisi. Lalu masa yang sugestif keganasan seperti pembesaran kelenjar getah bening, ya, tadi lebih dari 6 minggu, KGB-nya padat, kenyal, lebih dari 2 cm, masa keras dan immobile yang terfiksir, ukurannya meningkat walaupun sudah diberikan antibiotik, ada masa supraklavikular dan juga masa tiroid, ya. Nah, ini saya sedikit memberikan beberapa bacaan dari jurnal-jurnal ini yang memberikan indikasi pendekatan diagnosisnya. Ya, jadi apakah ada masa di leher? Kita lihat itu daerahnya median ataupun bilateral. Apakah ada inflamasi atau tanpa inflamasi? Lalu kita bisa mengarah dari situ kemana, ya? Bisa misalnya leher lateral, bisa inflamasi atau tidak inflamasi. Lalu kita lihat apakah dia lunak ataupun keras, apakah dapat digerakkan atau terfiksir, ya, ataupun dari sini kita bisa mengarah sedikit ke arah mana kira-kira benjolan yang kita temukan ini. Apakah dia ganas, apakah dia bisa kita tata laksana, ya. Juga ini bila kita temukan benjolan yang bersifat lunak, ya, pada anak, kita bisa lihat dia posisinya di mana, apakah di segitiga anterior, apakah di posterior, atau dimanapun lokasinya. Ini kita bisa mengarah nih kalau ada tumor yang agak jinak, kemana nih? Ya, misalnya kita tadi dia ada di segitiga anterior, ya. Berarti kita lihat lagi lokasinya di mana, di midline leher atau dekat sternocleidomastoid, ya. Bila di midline leher, apakah bergerak dengan menelan tidak? Kalau iya, berarti ke arah kista ductus spiroglossus, ya. Kalau bergerak dengan kulit, biasanya ke arah kista dermoid, ya. Kalau tadi lokasinya dekat musculus sternocleidomastoid dan tidak ada transluminasi, biasanya kita kista brachial, ya. Itu pun bila tadi daerah posterior dengan transformasi positif biasanya malformasi limfasit, ya. Kalau lokasinya dimanapun, terasa panas, nyeri, ya, pada kulit itu biasanya ada abses, ya. Jadi ada benjolan, kan abses itu biasanya kalau sudah matang itu agak lunak, ya, jadi kepegangnya seperti itu. Nah, kalau benjolannya teraba keras gimana? Jadi kita lihat sama seperti tadi, ya, ada lokasinya di midline, apakah di lateral wajah atau dimanapun lokasinya, sekitar otot sternocleidomastoid, ya, atau di KGB, ya, kelenjar getah bening di leher, ya. Nanti kita bisa dari sini kita bisa lihat, ya, contohnya dari KGB servikal, apakah dia dapat digerakkan atau tidak, nyeri atau tidak, terfiksir atau tidak, ya. Kalau misalnya masa daerah KGB di leher, dia terfiksir, keras, tidak nyeri, ada gejala sistemik, ya, ada penurunan berat badan, ada demam, ada lemas, ya. Kita curiga ke arah keganasan, apakah itu bisa leukemi ataupun limfoma ataupun tumor solid situ, ya. Bila tadi kecil, tidak dapat digerakkan, dan terasa nyeri, ada riwayat ISPA, ya, mungkin itu ada limfadenitis reaktif, ya. Jadi seperti ini pendekatannya diagnostiknya. Juga ini juga kita lihat dari dari jurnal lain juga ada pemeriksaan fisik setelah anamnesa, apakah kita lihat apakah ini sugestif suatu pembesaran KGB atau tidak, atau bukan pembesaran kelenjar getah bening.
Kalau misalnya sugestif pembesaran kelenjar getah bening, apakah dia akut ataupun lebih dari 3 minggu gitu ya. Kalau misalnya akut, biasanya virus atau non virus, ada demam atau tidak, dan bila perlu diperiksa labnya ya, darahnya. Kalau misalnya dia bukan KGB, kita lihat daerah tiroid atau tidak, apakah ada demam atau tidak. Lalu pada tiroid kita periksa USG, fungsi-fungsi tiroid, dan juga bisa biopsi ya. Lalu ini juga banyak pemeriksaan-pemeriksaan darahnya bila diperlukan ya. Jadi setelah kita anamnesa lebih ke arah infeksi gitu, ini banyak panel-panel yang harus diperiksa. Lalu ini algoritma terapi benjolan. Nah, gimana kalau ada benjolan lagi? Biasanya kita secara umum kalau misalnya ada benjolan di leher, biasanya lihat tanda dan gejala infeksi. Apakah ada atau tidak? Biasanya kalau ada tanda infeksi, kita beri uji coba dengan pemberian antibiotik ya, misalnya dikasih antibiotik oral. Apakah membaik tidak dalam 2 atau 3 hari? Bila membaik, biasanya terapi dilanjutkan ya, dibereskan selama 10 hari. Bila tidak, bisa lakukan pencitraan. Apakah ada tanda-tanda abses atau tidak? Bila ada tanda abses, tentu ya tadi kita konsul untuk dilakukan insisi drainase ya. Bila tidak, ya apabila mungkin kita pertimbangan pemberian antibiotik intravena ya, juga konsul ke daerah mungkin ke TS bagian THT ya. Bila tadi tidak ada tanda-tanda gejala infeksi, mungkin kita curiga di apakah ada suspek keganasan atau tidak. Bila ya tentu rujuk ke bedah leher ataupun dokter hemato-onkologi ya. Bila misalnya tidak ada tanda-tanda keganasan, ya apakah ada suspek ke arah massa kongenital atau tidak ya. Bila ya, sama rujuk ke bagian bedah biasanya, karena ini biasanya diperlukan terapi definitif, diambil si masanya ya. Kalau tidak, biasanya kita observasi lagi selama 4-6 minggu, dan bila tidak ada perbaikan, tetap dirujuk lagi, atau bila masa lebih besar dan persisten lebih dari 6 minggu, kita rujuk ulang. Ya. Dan mungkin terakhir, ini sebagai take home message, nah, benjolan di leher pada anak jadi jarang merupakan suatu keganasan. Ya, tadi kalau kita lihat dari insidensinya, banyak merupakan suatu kelainan kongenital atau justru malah berupa limfadenopati reaktif ya, karena respon tubuh kita terhadap adanya infeksi yang masuk. Diperlukan pendekatan diagnosis dan cermat melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang baik dan tepat. Tadi mungkin di samping sudah saya sampaikan juga ada beberapa tadi tabel ya yang bisa untuk mengarah lebih kira-kira ke arah mana bila kita menemukan benjolan ya di leher. Dan ini yang penting untuk para mungkin dokter di daerah ya, para perawat, mungkin selalu ingat tanda bahaya red flag tadi ya, dan segera rujuk pasien untuk segera mendapat pemeriksaan lanjutan dan tata laksana yang tepat. Mungkin demikian Dokter Bambang presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih